Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryati Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tutorial coding dengan materi interpolation search. Interpolation search atau proses pencarian interpolasi hampir sama dengan proses pencarian di binary search, di mana pencarian juga dilakukan pada kumpulan data yang sudah urut. Akan tetapi jika pada binary search, data dibagi menjadi dua bagian tiap prosesnya. Contoh pencarian dengan metode ini misalnya pencarian nomor telepon pada daftar phonebook. Misalnya nama data yang dicari berawan huruf R, maka pencariannya tidak akan dilakukan dari awal, namun langsung membuka 2 atau 3 atau 4 dari tebal buku. Jadi data yang dicari relatif terhadap jumlah data. Secara umum, jika dirumuskan, posisi kunci pencarian interpolasi relatif ini adalah posisi sama dengan kunci kurang data low dibagi data high kurang data low dikali high kurang low ditambah low. Jadi jika data posisi lebih dari data yang dicari, maka high sama dengan posisi dikurang 1. Jadi jika data posisi lebih dari data yang dicari, maka pencarian akan langsung ke posisi dikurang 1. Lalu jika data posisi kurang dari data yang dicari, maka high sama dengan posisi ditambah 1. Maka posisi tambah 1 atau dari posisi kemudian mencari ke kanan. Teknik ini dilakukan pada data yang sudah terurut berdasarkan kunci tertentu yang dilakukan dengan perkiraan letak data. Untuk algoritma interpolation search, yang pertama masukkan jumlah data, yang kedua input data, yang ketiga awal sama dengan 0, akhir sama dengan n dikurang 1. Nomor 5, masukkan data yang ingin dicari. Kemudian nomor 6, posisi sama dengan, ini rumus yang seperti di atas, cari data kurang data awal dikali akhir kurang awal ditambah awal, kemudian dibagi data akhir dikurang data awal. Lalu cari data sama dengan data posisi. Jika cari data sama dengan data yang berada dalam posisi, maka akan jalan langkah ke-7, cetak data X pada posisi indeks ke X dan proses pencarian sebanyak X. Jika tidak sama, langkah 6, jika pencarian data tidak sama dengan data dalam posisi, maka akan jalan langkah 8, akan membandingkan jika data posisi kurang dari cari data sama dengan awal sama dengan pos tambah 1, akan mengulang ke langkah 4 dan langkah 5, akhir sama dengan n kurang 1, data yang ingin dicari. Kemudian langkah 10, jika data posisi lebih besar dari cari data high sama dengan posisi kurang 1, maka cetak tidak ditemukan. Langsung saja ke tutorial codingnya. Yang pertama, di sini saya menggunakan header include iStream, di mana fungsinya untuk perintah cin dan cout. Kemudian pada baris kedua include conio.h yang fungsinya untuk perintah get. Yang ketiga header include iomanip yang fungsinya untuk mengatur spasi atau setw.
Baris kelima, masukkan standar Sein dan Cout, yaitu using namespace std. Pada baris ketujuh, masuk ke fungsi utama integer main. Baris ke-8 hingga 11, yaitu tipe data beserta variabelnya. Tipe data integer, yaitu memiliki variabel data dengan batas indeks 10, kemudian X, lalu cari data, posisi, awal, akhir, proses. Kemudian tipe data bol. Tipe data bol atau boolean ini berfungsi sebagai menentukan true atau false. True atau false divariabelkan dengan berhenti. Baris 13 hingga 16 merupakan perintah cout atau output. Masukkan jumlah data pada baris 17. Jumlah data dideklarasikan dengan X. Kemudian cout input data, di mana kita bisa menginput data yang ingin kita masukkan. Kemudian baris ke-19 merupakan perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari x, i plus plus, di mana masukkan jumlah data. Ketika kita ingin menginputkan 5, maka akan jalan for selanjutnya, sein data i. Ini merupakan data yang ingin diinput di baris 18. Kemudian baris 23 cout data akan mengulang pada baris 24 for integer i sama dengan 0, i kurang dari x, i plus plus. Data akan menampilkan output dari perulangan yang telah kita inputkan pada baris 17 tadi. Cout, kemudian cout set w 3 ini merupakan header dari include iomanib untuk merapikan spasi. Di sini artinya dalam kurung 3 yaitu setiap data yang kita inputkan tadi kemudian ditampilkan, lalu akan berjarak spasi 3 agar terlihat terlebih rapi. Kemudian pada baris 28-29 menginputkan data yang ingin dicari. Pada baris 31, 32, dan 33 merupakan pendeklarasian untuk nilai awal, akhir, dan proses. Awal sama dengan 0, akhir sama dengan X dikurang 1, proses sama dengan 0. Baris 35 merupakan pengulangan. Jika berhenti true atau benar, maka jalan proses plus plus. Dengan rumus posisi sama dengan cari data kurang data awal dikali akhir kurang awal dibagi data akhir kurang data awal ditambah awal. Ini merupakan rumus ketentuan dari interpolation search. Kemudian baris 39 merupakan pemilihan kondisi if else. Jika data posisi sama dengan data yang dicari, maka akan muncul output data yang kita cari sama dengan pada posisi indeks ke, kemudian muncul posisi dari array.
Kemudian pada baris 41, proses pencarian sebanyak proses yang kita lakukan ketika ingin melakukan pencarian data. Kemudian baris 42 berhenti sama dengan true. Kemudian baris 43 else if-nya, jika data posisi kurang dari cari data, maka akan mengecek awal sama dengan posisi tambah 1. Jika benar, maka akan mencari ke sebelah kanan. Kemudian pada baris 45 else cout data cari data jika data tidak sesuai dengan rumus di atas, maka tampil cout data yang kita cari tidak ditemukan. Berhenti sama dengan true, yaitu untuk memastikan bahwa ini adalah benar, rumusnya adalah benar. Return 0 berasal dari fungsi header include conio.h. Sekarang saya akan mencoba merunning program. Masukkan jumlah data. Di sini saya memasukkan ada 5 data. Input data di sini ada 1, 3, 5, 7, 9. Data akan muncul 1, 3, 5, 7, 9 berasal dari cout dan perulangan yang telah kita inputkan. Kemudian saya ingin mencari 3. Data 3 pada posisi indeks ke 1. Proses pencarian sebanyak 1 kali. Jadi data ditemukan. Kemudian saya running lagi. Masukkan jumlah data 5, 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian saya akan mencari data 2. Maka data 2 tidak ditemukan karena tidak sesuai dengan rumus ketentuan interpolation search. Sekian tutorial coding dengan materi interpolation search dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.